Pak Andi Akmal. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 4, Pak Menteri beserta dengan Dirjen, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, sebenarnya tadi saya tidak mau bicara Pak Ketua, tapi karena sudah lama nggak ketemu Pak Menteri, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen, kita ingin memberikan semangat Pak. Kita ketemu, memberikan semangat agar tahun 2023 ini menjadi lebih baik. Yang pertama Pak Menteri, kalau kita melihat indikator Pak ya, indikator yang ada semuanya positif Alhamdulillah. Saya bisa menilai bahwa sebenarnya ekosistem bisnis kita di sektor perikanan kelautan ini sudah tumbuh Pak. Ekspor kita 84 triliun Pak ya. Kemudian juga investasi juga, dan saya bersyukur ternyata kampung saya Pak Sulsel nomor 3 Pak. Daerah tujuan investasi nomor 3 di Indonesia untuk sektor perikanan kelautan Pak ya. Kemudian juga PNBP Pak. Saya di Komisi 4 ini Pak Menteri sudah tahun ke-8 Pak. Periode kemarin PNBP ini tidak pernah mencapai 500 miliar Pak. Tidak pernah Pak, bahkan 300 miliar paling besar. Alhamdulillah saya lihat di tahun 2022 ini sudah 1,8 triliun Pak. Ini luar biasa. Tapi harusnya kita juga meminta ke Menteri Keuangan Pak, hak kita gitu. Ya mungkin bisa Pak Sekjen dibaca undang-undang PNBP yang terbaru Pak ya. Sebenarnya hak kita itu berapa persen nih dari PNBP yang kita hasilkan Pak. Insya Allah nanti saya di Banggar juga Pak akan suarakan ini. Bahkan kalau perlu Pak Ketua saya usulkan nanti kesimpulan rapat, Komisi 4 dan Kementerian KKP mendesak Menteri Keuangan untuk mencabut automatic adjustment gitu. Nah insya Allah nanti saya akan suarakan juga Pak Menteri. Ya, jadi Pak Menteri, ini sedikit catatan juga Pak Sekjen ya. Bapak ini banyak prestasi tapi tidak pernah terdengar di media. Nah, ini saya Pak, Bapak ini kurang pencitraan, bukan pencitraan, kurang terrespon Pak. Kalau pencitraan sesuatu yang tidak ada diadakan Pak, tapi Bapak bukan. Kinerja Bapak harusnya sampaikan di media Pak. Kalau Bapak tidak bisa bayar televisi yang mahal, Pak media sosial lah Pak. Ini kan tidak perlu pakai biaya Pak. Kami anggota Dewan ini Pak, punya media sosial di mana-mana nih. Tidak pakai biaya Pak. Enggak, supaya masyarakat tahu bahwa Bapak ini sudah bekerja. Ya kan gitu ya? Ya seperti itu Pak. Dan kontribusi Bapak itu alhamdulillah sebenarnya dengan anggaran cuma 6,4 triliun bisa menggenjot berapa Pak tenaga kerja bisa diadakan, ekspor kita berapa besarnya Pak. Luar biasa Pak. Ya ini catatannya Pak ya. Medsos lah, kalau nggak ada anggarannya medsos saja Pak, nggak apa-apa. Pak Sekjen ini ya. Satu lagi Pak, saya kira ini saya nggak bicara yang lain Pak, karena teman-teman yang lain sudah bicara banyak. Tadi saya bicara ini aja lah. Saya melihat tadi Bapak sudah bagus Pak, investasi ya, sudah bagus juga yang lainnya. Cuma memang kurnya ini kita berharap ini bisa dinaikkan Pak. Kalau di Kementan itu 119 triliun Pak. Dari target 90 triliun naik menjadi 119 triliun. Artinya bahwa sebenarnya sektor pertanian, perikanan sangat bankable Pak. Artinya bank itu sudah sangat percaya. Ini menandakan bahwa ekonomi kita pulih. Karena saya pernah kerja di perbankan Pak. Kalau itu tidak bankable, tidak layak, tidak akan disetujui itu proposalnya Pak. Nah ya, jadi saya berharap ini Pak, semuanya kita, apalagi Bapak punya BLU ini Pak ya. BLU ini yang kita harapkan Pak, ini harapan Pak ya. Saya kemarin Pak Menteri ajak ini BLU-nya Bapak ke Bone ini Pak, sosialisasi Pak. Supaya para pelaku-pelaku usaha itu, apakah pengolahan, budidaya, penangkapan, bisa akses ke permodalan Pak. Karena kalau bantuan, bantuannya cuma berapa ini? Ya kan Pak ya? Jadi Pak Menteri ini saya semangat dari kami Pak, ini supaya ini betul-betul yang sudah Bapak kerjakan ini luar biasa Pak. Dengan APBN yang sangat terbatas. Seperti itu. Saya bisa bandingkan. Itu yang terakhir Pak. Saya ingin kita Pak 2023 ini fokus Pak. Karena bantuan Bapak ini tidak terlalu besar, seperti kata Ibu Alin tadi katakan, semua dirjen ini koordinasi dengan para anggota dewan Pak. Jangan ke dinasnya. Kadang-kadang dinas ini kan kalau beda-beda bosnya, bupatinya beda warnanya sama kita, nggak didebatkan kita anggota dewan ini. Nah, ini kan jadi masalah. Kita kan malu mitranya KKP, tapi kok ada bantuan kita nggak tahu. Kalau Pak TB ini udah bagus banget ya. Yang bagus-bagus ini saya kira tinggal tingkatkan lagi. Ya dipertahankan Pak ya. Yang kurang ini kita koordinasi lebih bagus lagi lah Pak ya. Jadi saya kira ini Pak, karena barangnya kecil, tidak nampak pula nanti dengan komisi. Waduh, ini semakin tidak terlihat Pak ya. Jadi saya sekali berharap Pak, kita ingin bahwa program Bapak itu, bantuan Bapak itu betul-betul mendukung daripada klaster daerah unggulan Pak. Misalnya kami Pak di Sulsel itu, di Bone itu ada udang, ada kepiting, rajungan, ada rumput laut ya Pak TB ya. Nah, alhamdulillah sudah ada kampung-kampung yang Bapak sudah launching. Cuma kemarin Pak TB juga launching Kampung Bandeng, nggak diundang kita, tapi mungkin lupa kali Pak TB ya. Mungkin dikira Pangkep itu bukan daerah pemilihan saya, taunya Bone aja Pak ya. Padahal Pangkep juga daerah pemilihan saya juga Pak TB, tapi nggak ada masalah Pak. Ini artinya bahwa
Ini perlu ada komunikasi yang lebih intens Pak ya. Jadi sekali lagi Pak, bantuan Bapak sudah bagus, kita insya Allah akan maksimalkan. Dan Pak TB, kalau misalnya memang seperti KJA itu Pak, tidak terlalu dibutuhkan, mungkin kita bisa tukar dengan rumput laut Pak. Misalnya, ini kan contohnya Pak ya, saya berharap nanti ada ruang seperti itu Pak, yang kita tidak butuhkan di dapil kita bisa konversi kepada bantuan yang menjadi kebutuhan dapil kita Pak. Saya kira demikian Pak Menteri, para Dirjen, Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.